Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Mulai dari saya yaitu Ade Abdul Nur Muklis sebagai moderator. Pemateri 1, Wade Selika Fausia. Materi kedua, Nurmalasari Sulaiman. Pemateri ketiga, Muswadiwa. Pemateri keempat, Syahrul Ramadan. Dan saya ingin mendeskripsikan hasil kerja kelompok kami, yaitu satu, membedakan pencaksilat dengan jenis bela diri lainnya. Kedua, menjelaskan nilai-nilai jati diri silat. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk membacakan materi dari kelompok 3. Membedakan Pancasilat dengan jenis bela diri lain. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Pancasilat merupakan permainan keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pancasilat atau silat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Kepulauan Nusantara, Indonesia. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa Nusantara Indonesia. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Tionghoa, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencaksilat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencaksilat yang khas. Misalnya, daerah Jawa Barat terkenal dengan aliran Cimande dan Cikalona. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Girik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, para pemateri kedua, saya persilakan untuk membacakan materi selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan membacakan materi selanjutnya. Pada belahan bumi ini, banyak sekali jenis bela diri. Jika kita lihat inti dari semua bela diri adalah tendangan, pukulan, tangkisan, kuncian, dan tangkapan. Hampir semua bela diri tidak akan terlepas dari itu. Dilihat dari ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar di antara perguruan satu dengan perguruan yang lain. Namun, jika dicari perbedaannya, tentu selalu ada dan perbedaannya yang paling kentara terletak pada gaya atau style dan cara berlatih atau metode berlatih. Untuk membedakan aliran di dalam pencaksilat, dapat kita tarik benang merahnya. Pencaksilat yang mirip dengan taekwondo atau karate, bahkan mungkin gabungan keduanya. Pencaksilat yang mirip kungfu, pencaksilat pernafasan yang memiliki kemiripan di antara satu dengan yang lain. Pencaksilat yang mencontoh gerakan binatang, pencaksilat yang mengolah kecepatan tangan, dan yang terakhir ini sulit untuk saya definisikan karena telah memiliki bentuk baru yang berbeda dengan bela diri yang lain. Gaya dari pencaksilat ini fokus pada bagian vital dan teknik singkat yang mematikan. Namun sayangnya perguruan seperti ini jarang ada dan sangat sulit untuk ditemukan. Kebanyakan pelajar dari per orang bukan melalui perguruan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Silakan. Pemateri ketiga. Ya, baik. Terima kasih. Sekarang mari kita cari perbedaannya dengan seni bela diri lain. Jika silat disandingkan dengan karate atau taekwondo, pada dasarnya tidak banyak perbedaan. Hampir semua karate dan taekwondo ada. Di pencak silat tentunya tidak di semua perguruan silat. Jika pencak silat kita sandingkan dengan capoeira, di sini perbedaannya capoeira lebih banyak bertumbuh tetapi pencak silat lebih
sedikit bertumbuh dengan tantangan jika pencak silat kita sandingkan dengan wushu. Di beberapa perguruan silat memiliki sebagian besar teknik wushu. Jika pencak silat kita sandingkan dengan tinju, perbedaannya tinju lebih simpel dan lebih praktis. Jika pencak silat kita bandingkan dengan Muay Thai, sebenarnya hampir mirip perbedaannya. Muay Thai fokus pada tendangan dan penggunaan tulang kering. Maka secara mendasar sebenarnya jika dari teknik pencak silat dengan bela diri yang lain tidak banyak memiliki perbedaan. Perbedaan pencak silat dengan bela diri yang lain dapat kita lihat intensitasnya, perkelahian antara anggota pencak silat yang berbeda, perguruan di mana hal ini jarang kita dengar terjadi pada taekwondo, karate, muay thai, dan tinju, dan lain sebagainya. Hal ini dapat kita lihat di berbagai video di YouTube, dan dapat pula kita lihat komentar yang ada di video saling caci maki. Gesekan ini menurut saya dipicu dari pergeseran pola pikir, di mana dulu perguruan silat itu ibarat sekolah hanya sebuah wadah untuk berlatih dan mencari ilmu bela diri, di mana setelah lulus dari perguruan ingin belajar lagi di perguruan yang lain. Tidak ada masalah, tetapi kini berpikir perguruan adalah organisasi, sehingga ketika seseorang ingin belajar ke tempat yang lain harus menyatakan keluar dari organisasi, dan bahkan tidak jarang terjadi pengancaman dan lain sebagainya di antara satu dengan yang lain, saling berebut unggul dan banyak anggota. Ya, baik, terima kasih. Ya, kepada pemateri selanjutnya saya persilakan membacakan. Oke, terima kasih. Menjelaskan nilai-nilai jati diri Pancasila. Nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah sistem bela diri yang mempunyai 4 nilai sebagai satu kesatuan, yakni nilai etis, teknis, estetis, dan atletis. Nilai etis adalah nilai budi pekerti luhur atau nilai kesusilaan Pancasila berdasarkan nilai papakem atau disiplin, aturan, etika yang di dalamnya secara implisit terkandung nilai agama, nilai sosial budaya, dan nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai teknis adalah nilai kedagunaan pencak silat ditinjau dari kebutuhan dan kepentingan bela diri berdasarkan pepakem logika, disiplin, pemikiran matang. Nilai estetis adalah nilai keindahan pencak silat berdasarkan pepakem estetika, disiplin, menghargai keindahan. Nilai atletis adalah nilai keolahragaan berdasarkan pepakem atletika, disiplin, aturan keolahragaan. Jati diri Pancasilat. Jati diri Pancasilat adalah totalitas kedirian, corak, jiwa, sifat, dan watak sejati yang melekat pada Pancasilat, serta memberikan keunukan pada Pancasilat. Jadi, jati diri Pancasilat meliputi 3 hal pokok sebagai kesatuan, yakni 1. Budaya masyarakat rumpun Melayu sebagai sumber asal dan sumber corak Pancasilat. 2. Falsafat budi pekerti luhur sebagai jiwa dan sumber motivasi penggunaan Pancasilat. 3. Substansi Pancasilat yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yakni aspek mental, spiritual, bela diri, seni, dan olahraga. Ketiga hal yang merupakan satu kesatuan tersebut bersifat saling terikat, saling mendukung, dan saling memberikan makna serta saling menjiwai dan dijiwai. Oke, terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan berkomentar di YouTube A1 Hukum Pagar Nusa. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.